حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di acara Front Talk Show. Kali ini kita akan kedatangan tamu dari BHF, yaitu dengan Pak Ajis. Assalamualaikum Pak Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menanyakan seputar BHF. Apa itu BHF Pak Ajis? Ya, BHF adalah singkatan dari Bantuan Hukum Front, di mana BHF merupakan salah satu sayap juang dari FPI yang tugasnya antara lain untuk mengurus dan membackup, mensupport serta mendukung keperluan-keperluan terkait FPI secara khusus dan umat Islam secara umumnya terkait kepentingan hukum, legal dan aspek-aspek yuridis sehubungan dengan FPI secara khusus dan umat Islam secara umumnya, seperti itu. Jadi BHF ini membantu untuk bantuan hukum-hukum bagi Muslim atau FPI yang ingin mengajukan kasus-kasusnya ya. Kurang lebih seperti itu. Pak Ajis, kapan dibentuknya BHF itu? Ya, BHF mulai berdiri tahun 1999 di Petamburan, di kantor DPP FPI, untuk kemudian hingga saat ini telah berkiprah dan masih berkiprah sesuai dengan tujuannya awal mula berdiri dan konsisten untuk hal tersebut. Tadi Pak Ajis mengatakan tujuan. Ya. Nah, dengan sendirinya tujuan dibentuknya BHF itu apa? Tadi tujuannya adalah untuk membantu mengurus segala keperluan-keperluan terkait hukum, legalitas dan aspek yuridis sehubungan dengan FPI secara khusus dan juga sayap juangnya ya, dan secara umumnya umat Islam terbuka juga sebenarnya untuk umat selain dari umat Islam seperti itu, tapi tergantung kasus-kasusnya yang dimaksud seperti itu. Baik Pak Ajis, bisa terangkan ke Pak Ajis program kerja BHF ini gimana sih? Ya baik, terima kasih. Jadi BHF ini memiliki program kerja antara lain yang pertama adalah membantu pengurusan terkait permasalahan hukum yang dihadapi oleh FPI dan sayap juangnya baik secara organisasi maupun secara personel. Itu yang utama ya, seperti itu. Kemudian untuk membantu juga yang kedua program kerjanya secara umum, yaitu umat Islam dan masyarakat yang membutuhkan terkait pendampingan hukum atau permasalahan hukum yang butuh untuk didiskusikan atau diselesaikan yang memang menjadi tugas dari pengacara ya seperti itu ya. Tapi dari ini merupakan sayap juang dari FPI. Untuk kemudian yang ketiga programnya adalah memberikan penyuluhan hukum ya, dan pendidikan hukum terkait hal-hal yang update kasusnya. Misalnya terkait isu-isu, misalnya dulu kita pernah menghadapi misalnya masalah persekusi. Nah, terus masalah dakwah gimana supaya tidak tanda petik dekriminalisasi. Untuk kemudian berbagai isu-isu sensitif lainnya yang update. Dan itu terus kita kembangkan sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian yang keempat, kita juga ada program untuk memberikan pendidikan hukum dan kursus pengacara secara gratis dari DPP FPI, BHF maksud saya, DPP FPI dibantu oleh rekan-rekan kita terkait sekolah pengacara. Jadi ada laskar ataupun ada masyarakat umum yang memang mempunyai giroh keislaman terkait hukum ya, yang memang dibutuhkan gitu kan untuk keperluan perjuangan umat ini. Nah, kita terbuka gitu. Jadi dengan seleksi, lalu kita akan terima, nanti memenuhi syarat, kita akan lanjutkan prosesnya. Banyak beberapa pengacara-pengacara di BHF ini baik di pusat maupun di daerah sudah
sudah hampir 3 tahun ini program yang terakhir itu tadi terus berjalan. Jadi kita kemarin memberikan kursus gratis pengacara hingga ujian sampai lulus, sampai trialnya juga antara lain dari Pontianak, dari Bandung, Jakarta udah banyak juga seperti itu. Jadi dan nggak semuanya laskar, ada juga masyarakat umum yang akhirnya bergabung ke BAF. Oke. Demikian. Baik Pak Ajis. Baik Sobat Muslim, masih banyak yang akan kita tanyakan lagi dengan Pak Ajis. Tetap di acara Front Talkshow. Oke Sobat Muslim, bertemu lagi dengan kami di acara Front Talkshow. Nah, tadi kita sudah membahas tentang panjang lebar dengan BHF, tentunya dengan tamu kita Pak Ajis. Ya Pak Ajis, tadi kita sudah membahas tentang program-program kerja di BHF. Salah satunya kasus-kasus yang ditanganin itu bukan saja dari kalangan masyarakat bawah, tapi juga menengah dan atas. Nah, Pak Ajis, adakah kasus-kasus yang ditanganin BHF ini di luar atau di dalam FPI? Dari awal beberapa kasus yang menyeret beberapa anggota FPI di permasalahan hukum itu selalu di handle oleh Bantuan Hukum Front. Itu yang pertama. Baik kasus di pengadilan maupun yang berhenti di perdamaian atau kasus-kasus di mana dari pihak FPI yang menjadi korban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di luar FPI ada beberapa antara lain warga masyarakat, ada beberapa kelompok supporter dulu pernah kita handle juga terkait mereka yang memang terkena permasalahan hukum. Kemudian ada beberapa kasus-kasus lain yang melibatkan masyarakat yang notabene kurang mampu juga kita handle juga. Kemudian kasus-kasus yang melibatkan permasalahan apapun ya terkait masalah hukum, baik itu bentuknya pendampingan di pihak berwajib ataupun bentuknya itu ada semacam konsultasi atau bantuan solusi terkait permasalahan hukum yang mereka hadapi ataupun sampai ke pengadilan itu juga ada untuk mediasi dan semacamnya itu kita handle juga di BHF. Demikian. Bahkan perceraian juga ada Pak Ajis. Ya, salah satunya ya. Cuma itu inilah tidak terlalu jadi prioritas lah. Prioritas ya. Oke. Nah Pak Ajis, selama menangani kasus-kasus yang sudah Pak Ajis jelaskan itu, pasti ada kendala-kendala saat menangani kasus tersebut. Adakah yang kasus yang terberat, yang susah ditangani BHF itu sehingga sampai sekarang masih belum selesai? Ya, untuk kasus-kasus biasanya kalau permasalahan itu relatif ya, karena beberapa masyarakat ini ternyata banyak yang awam secara hukum sehingga menganggap pengacara atau penasihat hukum itu adalah bisa mengurus dari wewenangnya pihak kepolisian, kejaksaan atau pengadilan. Nah, itu yang mungkin kita harus mengedukasi lagi bahwa penasihat hukum atau pengacara itu mempunyai porsi sendiri, mempunyai wewenang sendiri. Polisian juga mempunyai wewenang sendiri, kejaksaan juga mempunyai wewenang sendiri. Kalau kita bicara litigasi ya, tapi kalau kita bicara non litigasi, pengetahuan hukum, konstruksi hukum dan semacamnya, atau ada perkara-perkara yang memang di luar pengadilan, nah seperti itu mungkin peran dari penasihat hukum atau pengacara itu sangat berperan. Tetapi kalau misalnya kita berbicara di litigasi, di kepolisian kita terbatas, di kejaksaan juga terbatas, dan kita punya wewenang atau kemampuan untuk lebih dari segi penguasaan wewenang itu adalah di pengadilan seperti itu. Kemudian tadi
Yang berat itu ya antara lain jika terkait dengan penguasa yang pertama. Untuk kemudian yang kedua terkait dengan hal-hal yang memang nyata menjadi suatu tindakan pidana dan jelas buktinya itu kita ini di sini penasihat hukum atau pengacara apalagi mengatasnamakan umat Islam, mengatasnamakan khususnya FPI itu tidak dalam porsi untuk membela yang benar, membela yang salah, tapi kita memperjuangkan. Jadi gini, saya mau sedikit menambahkan terkait profesi atau job dari penasihat hukum atau pengacara. Mereka itu bukan membela seseorang buta ya, taklid, bukan. Tapi tugas pengacara atau penasihat hukum yang utama adalah mempertahankan dan membela hak-hak seseorang. Itu aja. Itu yang utama, baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Jadi ketika seseorang mempunyai hak untuk hal tersebut, nah itu kita perjuangkan. Tapi kalau dia salah atau dia tidak memilih hak, ya kita nggak bisa seperti itu, karena kita terikat oleh kode etik secara sekunder, secara primer kita terikat oleh ketentuan dari hukum Islam ya, seperti itu, dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita tidak boleh untuk membela yang yang salah, tapi yang kita bela bukan kesalahannya tapi hak-haknya, itu seperti itu. Tapi kalau misalnya BHF ini membela yang misalnya salah, terus ya. Tapi disaring juga dulu, apakah kayak begitu Pak Haji? Jadi ketika ada kesalahan dari seseorang itu kita tidak semerta-merta menghakimi yang bersangkutan, tapi kita lihat dulu permasalahannya, kita lihat dulu bagaimana tingkat kesalahannya, seperti apa kesalahannya, bukti-buktinya kita harus perhatikan itu, dan kemudian kita memberitahu yang bersangkutan bahwa ini adalah hak Anda, ini yang bisa Anda dapat, ini yang kita bisa usahakan, ini yang insya Allah akan Anda dapat. Seperti itu. Jadi tergantung dari kasusnya. Jadi tidak bisa serta-merta bahwa kita selalu membela. Betul, kita membela seseorang, tapi kita tidak membela kesalahannya, tapi kita hanya membela hak-haknya. Seperti berarti itu kode etik untuk menangani kasus itu ya? Antara lain seperti itu. Kemudian juga ada tadi secara sekunder, secara primernya tadi ketentuan hukum agama ya, bahwa memang kita tidak boleh membela seseorang yang salah, tapi kita boleh membela hak-haknya dia. Terkait dia memang dia harus dihukum, ya harus dihukum, seperti itu. Oke. Baik, sobat muslim, sungguh banyak bincang kita tadi untuk berbincang masalah hukum, tentunya dengan BHF. Nah, banyak lagi yang kita bicarakan di segmen 3 nanti. Oke, tetap di Front Talkshow. Oke, sobat muslim, kembali lagi kita di Front Talkshow. Tadi kita sudah berbincang banyak dengan tamu kita dari BHF, itu Pak Ajis. Tadi kita sudah menanyakan tentang kasus-kasus yang ditangani, tentang yang ditangani oleh BHF apa aja, dari kasus yang terkecil, yang besar, malah yang tidak masuk akal ya Pak Ajis ya. Nah, sekarang Pak Haji saya ingin menanyakan prosedur-prosedur apa aja untuk melapor ke BHF ini untuk masyarakat yang ingin melapor. Ya, jadi sama sebenarnya dengan kantor pengacara lain atau LBH lainnya. Jadi kita punya bukti sama penjelasan atas bukti-bukti tersebut, dan memang kerangka kasus dijelaskan ke kita. Nanti kita akan tentukan bahwa kita bisa tangani atau tidak. Itu yang utamanya, seperti itu. Oh begitu. Jadi disaring dulu Pak Ajis ya,
kasus-kasus apa aja dulu yang bisa. Sebenarnya bukan disaring, tapi kita lihat dulu, lihat bukti-buktinya, lalu konstruksi perkara seperti apa, memungkinkankah kita menangani perkara ini. Yang pertama itu. Yang kedua, apakah memungkinkan dengan menggunakan nama BHF seperti itu. Jadi ada dua sih yang kita kualifikasikan. Nah, untuk persyaratannya bagi masyarakat atau sobat muslim yang ingin menanyakan atau melaporkan kasus-kasusnya itu, persyaratannya apa aja itu Pak Haji? Tadi sudah dijelaskan. Jadi membawa bukti-bukti dan penjelasan atas bukti-bukti tersebut, untuk kemudian dari bukti-bukti itu kita akan analisa probabilitas untuk dapat kita tangani atau tidak, seperti itu. Dan dikenakan tarif nggak Pak Haji? Enggak sih, sebenarnya kita nggak pernah menentukan tarif ya, dan tidak pernah meminta kepada khususnya dari rekan-rekan dari FPI ya dan jajarannya, dan juga dari masyarakat umum. Kita tidak pernah mematok atau meminta atau menentukan terkait permasalahan hukum, apalagi melibatkan hal-hal yang kemaslahatan umat lah, seperti itu. Jadi sobat muslim yang ingin melaporkan kasus-kasusnya dengan BHF, silahkan, tidak dikenakan tarif ya, karena betul, tergantung dari kasus-kasusnya juga yang ditanganinnya. Iya, karena kita tidak concern ke sana ya. Jadi sama seperti dari pihak FPI juga, bahwa kita tidak berorientasi kepada hal tersebut. Baik sobat muslim, itulah tadi perbincangan kita dengan BHF, yaitu Bantuan Hukum Front dengan Pak Ajis. Mudah-mudahan perbincangan kami ini bisa bermanfaat untuk kalangan masyarakat yang mempunyai kasus-kasus atau masalah-masalah yang ingin diselesaikan oleh di BHF ini. Ya, kembali lagi kita di Front Talk Show selanjutnya. Terima kasih Pak Ajis.